secara umum gini, Dek, kalau ada populasi dalam jumlah besar, maka sampellah bagian populasi tersebut. Salah sekali. Sampellah bagian dari populasi tersebut yang diharapkan mewakili populasi. Tapi jarang sekali ada namanya populasi yang seragam. Jarang banget ada populasi yang seragam. Sehingga tricky banget cara memilih sampel yang baik. Jarang ada populasi yang seragam. Jangankan manusia, semut aja mungkin nggak seragam populasinya, ya. Dan populasi semut mungkin jauh lebih banyak pada populasi manusia ya. Kita cuma 7 miliar, dalam satu sarang semut besar pun ada mungkin 7 miliar orang seperti itu, 7 miliar semut, ya. Jadi susah sekali mengambil populasi yang representatif. Kita hanyalah bisa mengambil populasi yang mendekati. Mengambil sampel yang mendekati populasi saja. Nah, adik-adik, untuk mendapatkan sampel yang representatif, ya ingat yang sudah saya katakan tadi, untuk mendapatkan sampel yang representatif, sampel yang bisa mempresentasikan populasi yang beragam ini, Anda perlu memperhatikan beberapa hal, adik ya. Syarat-syarat sampel yang representatif, sampel yang bisa merepresentasikan populasi yang beragam tadi. Nah, yang pertama yang perlu Anda perhatikan adalah besar sampel. Yang kedua adalah cara pengambilan sampel. Dua-duanya penting, adik ya. Besar sampel penting, cara pengambilannya pun penting. Tidak mungkin Anda mengecek bagaimana efek dari enalapril dengan adalah menggunakan 40 pasien misalnya, seperti contoh tadi di atas. Nah, mungkin dalam 40 pasien. Ya, mungkin penderita hipertensi ada 14 juta orang misalnya, tidak mungkin adalah mengambil sampel dari 200 juta. Nah, itu ada dari bagaimana menghitung besar sampel sehingga sampel dikatakan representatif. Ya, jadi ada rancangan atau desain yang perlu diperhatikan, variabel apa yang diukur, parameternya. Yang cara pengambilan sampel pun penting. Ada yang cara pengambilan random, ada yang non random. Ya. Nah, ini saya ambil dari buku. Wah, saya juga nih. Nah, intinya Dede, ini langkah-langkah dalam menentukan besar sampel. Dan nanti ada silakan baca buku statistik untuk penelitian klinis, Dede, ada nih bukunya. Download aja di di Libgen, Dede. Silakan buka-buka Libgen, ada download saja di sana. Buku farmakoepidemiologi juga ada di Libgen, Dede. Pilih buku farmakoepidemiologi karangan Storm, Dede. Kalau bisa pilih aja itu. Buka aja Libgen, ya. Dan ini Dede, saya masuk lagi ke materi mengenai langkah-langkah menentukan besar sampel. Nah, ini seperti ini ya. Tentukan apakah termasuk dalam penelitian desain khusus atau tidak, ya. Tentukan apakah merupakan penelitian deskriptif atau analitis. Bila deskriptif, tentukan apa yang variabel kategorik atau numerik. Bila analitis, tentukan apakah hubungan yang kategorik, numerik. Saya rasa Anda sudah belajar nih di statistik nih, hubungan antara kategori-kategori ini, adik-adik. Nah, bila nanti hubungan yang teliti adalah kategorik atau kategorik numerik, tentukan apakah berpasangan atau tidak berpasangan. Misalnya statistik ini. Kita masuk ke skala. Saya inilah menjelaskan sedikit aja, Dek. Tidak bermaksud untuk menggurui, Dek, karena Anda sudah belajar ini di statistik. Saya inilah mengingatkan kembali saja mengenai apa yang namanya skala pengukuran, ya. Ada skala kategorik, ada skala numerik. Skala kategorik contohnya nominal, ordinal, numerik, total, dan rasio, serta diskrit dan kontinu. Contoh skala nominal ini mengulang saja, kemudian mengulang hanya berupa nama atau label misalnya. Toh agama itu skala nominal, ya, data nominal agama Hindu, Kristen, suku bangsa, ya, jenis kelamin pria atau wanita, itulah skala nominal, ya, seperti itu. Darah seperti itu, ya. Nah, tidak dapat dimulai secara matematis sedikit, tapi ya tetap bisa dihitung proporsinya berapa, presentasinya berapa, ya, seperti itu, ya. Misalnya dari 200 responden yang Anda dapatkan datanya, ternyata
100 merupakan pria, 100 merupakan wanita. Jadi Anda bisa tahu bahwa setengah dari 50% dari data dari sampel saya ya merupakan pria misalnya ya. Bisa jadikan presentasi ya. Atau setengahnya merupakan wanita. Skala ordinal terdapat informasi peringkat adik-adik ya. Tetapi jarak antara dua peringkatnya tidak dapat dikuantifikasi seperti itu ya. Contohnya ini dan tidak dapat dimanipulasi secara matematis juga. Contohnya derajat penyakit ya, sosial ekonomi. Derajat penyakit misalnya penyakit ginjal 1, 2, 3, 4 enggak bisa kuantifikasi. Oke. Mungkin Anda bisa cek 200 pasien yang teruji 50% gagal ginjal tahap 1 misalnya, 25% tahap 2 ya, 5% tahap 3 misalnya, 20% lagi tahap 4. Bisa aja seperti itu ya. Atau dari ibu hamil, dari 500 ibu hamil yang menjadi responden wawancara saya, sekian persen baru hamil di semester pertama misalnya ya, sekian persen di semester kedua, itu bisa. Nah, ada juga namanya skala interval atau rasio. Nah, skala interval atau rasio ini biasanya merupakan skala numerik ya, berupa angka. Contoh skala interval. Skala interval adalah skala numerik yang tidak mempunyai nilai alami. Manusia, contoh suhu. Ya, suhu itu 0 derajat Celcius mungkin Anda bisa tidak punya nilai 0 alami ya, kita nggak bisa mengukur suhu 0 itu apa. 0 suhu. Ya, suhu 0 pada skala Celcius beda dengan suhu 0 pada skala Fahrenheit. Ya. Skala rasio, skala numerik juga yang tidak punya nol alami. Contoh berat badan. Ya. Nah, ada tuh berat badan 0 kg. Ya, berat badan 0 kg. Bahkan bakteri pun punya berat, jadi ya, kelihatannya massa ya. Apapun benda semasa dia punya inti atom, dia punya massa, jadi ya bahkan atom pun punya massa. Nggak ada nol alami. Ya, kalau berat badan itu berat badan 0 kg nggak ada. Ya. Gitu ya. Bisa diukur beratnya, bahkan sampai ke pikogram pun bisa diukur. Kadar kolesterol, nggak punya kadar kolesterol. Kolesterol yang diproduksi tubuh Anda, ya, kadar kolesterol dalam darah Anda aja. Kadar gula darah itu nggak kadar nol alami. Jadi. Ada juga namanya skala diskret misalnya dan sebagainya. Nah, terdapat informasi perangkat kognitif yang lengkap dan dapat diukur, dapat dimanipulasi secara matematika. Jadi ini adalah skala-skala yang Anda bisa manipulasi secara matematika. Anda bisa statistikkan lebih lanjut. Oke. Artinya kalau penurunan tekanan darah itu bisa statistikkan. Ya, itu bisa statistik. Anda bisa ukur tekanan darahnya dan Anda bisa matematika untuk keperluan statistik nanti untuk menentukan apakah ada asosiasinya. Toh penggunaan enalapril itu kan ada penurunan tekanan darah dalam bentuk milimeter Hg ya, kita di statistik. Nah, dari sini Dedek, ada juga Dedek yang saya sebutkan tadi, klasifikasi jenis penelitian. Kalau Anda perhatikan ini ada Dedek. Anda harus menentukan apa sih jenis penelitian untuk mengambil sampel tersebut. Apakah penelitian deskriptif kategorik, yang deskriptif numerik, kategorik menentukan apakah inilah pria atau wanita. Ya, numerik mendata aja berapa banyak tekanan darahnya. Ataukah penelitian sebagai berikut, analisis kategorik tidak berpasangan. Kategorik berpasangan. Atau penelitian analisis numerik. Mungkin desain penelitian khusus kayak diagnostik, prognostik dan sebagainya. Contoh satu ya,
Contoh pertanyaan penelitian misalnya. Berapakah rata kadar gula darah penduduk usia 30 sampai 40 tahun Kecamatan Sukamaju? Ya, yang saya sampaikan tadi, apakah ini merupakan desain khusus atau non desain khusus? Oh, non desain khusus. Apakah penelitian non desain ya? Ini desain khusus yang ini ada ya, ini namanya non desain semua ya. Desain khusus yang ke-8. Non desain khusus. Apakah deskriptif, analitis? Deskriptif hanyalah mengecek saja. Ya, berapa raratanya? Deskriptif. Skala pengukuran kadar gula darah. Ya, kadar gula darah itu kan bisa diukur ya, menggunakan skala numerik. Ya. Kemudian saja penelitian numerik deskriptif tidak ada berpasangan atau berpasangan. Jenis adalah penelitian deskriptif dan ya, apa gula darah diukur. Yang kedua misalnya, apakah terdapat perbedaan hubungan antara subjek yang diberi obat amoksisilin dengan cotrimoxazole? Das non desain khusus, deskriptif, analitis, kemudian analitis. Karena nggak mendeskripsikan, tapi menganalisa terdapat perbedaan. Ya. Skala pengukuran, kategorik. Kesembuhan, itulah merupakan kategorik sembuh atau tidak sembuh. Ada dua ya. Dan jenis obatnya, amoksisilin atau cotrimoxazole. Itu merupakan kategorik juga. Ya. Tidak berpasangan, tidak berpasangan. Dan begitu seterusnya dari tinggi. Contoh ketiga juga. Ya. Apakah terdapat perbedaan rata gula darah antara sebelum pengobatan dengan sebulan setelah pengobatan obat hipoglikemik? Analitis, menjadi perbedaan. Skala pengukuran, kategorik, numerik. Waktu pengukuran dianggap sebagai kategorik. Sebelum menerima obat hipoglikemik atau sesudah menerima obat hipoglikemik. Kadar gula darah adalah sebelum menerima obat hipoglikemik berapa kadar gula darahnya? Setelah menerima obat hipoglikemik berapa kadar gula darahnya? Kita kerja numerik, kategorik. Berpasangan ya, karena diadakan pada satu individu yang sama, hanya saja beda waktu pengecekannya sebelum dan sesudah. Bukan pilihan analitis, kategorik, numerik berpasangan. Jadi nggak perlu Anda pelajari, nggak banyak Anda pelajari, ini statistik bangetnya. Anda saya yakin sudah mempelajari di statistik tadi ini. Oke, demikian untuk sampel adik. Nah, sekarang kita masuk ke sampling. Ini pada sampel adik, besar sampel sangat ditentukan dari tadi ya, tipe pilihannya. Sekarang kita masuk ke sampel yang representatif. Saya rasa masih cukup waktunya, 1 jam. Oke, Dedek. Sebelum masuk ini, kita kan adakan jeda 5 menit dulu, Dedek. Silakan relax dulu, Dedek. Kerja santai dulu, nih. Kita jeda 5 menit dulu, nih. Sebelum kita masuk ke teknik sampling.
Oke, Dede, kita lanjut lagi nih mengenai pengambilan sampel ya atau metode sampling. Nah, Dede, secara garis besar Dede ada dua metode sampling, yaitu namanya probability sampling dan non probability sampling. Di mana hallmark dari probability sampling adalah sampel yang tadi diambil secara acak, Dede. Sementara hallmark dari non probability sampling adalah sampel tidak diambil secara acak, jadi ditentukan oleh peneliti. Nah, keduanya Dede sama Dede, keduanya diharapkan baik probability sampling maupun non probability sampling sama-sama untuk menghasilkan sampel yang representatif. Nah, probability sampling Dede itu pun ada seperti yang tampak di sini adalah beberapa bagiannya Dede. Ada namanya sample random sampling, thematic random sampling, stratified random sampling, clustered sampling, kemudian multi-stage sampling. Ya. Karena non probability sampling ada consecutive sampling, purposive sampling, quarter sampling, dan snowball sampling. Nanti Dedek, jika dari Anda ada yang tertarik dalam mengambil penelitian pada penelitian klinis, pada penelitian komunitas, Anda akan ketemu dengan metode sampling ini, Dedek. Nah, probability sampling, seperti yang saya katakan tadi, adalah metode pengambilan secara acak atau random. Di mana Dedek, tiap subjek dalam populasi dianggap memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih ataupun tidak dipilih sebagai sampel. Jeleknya Dedek, metode ini adalah lebih menghabiskan waktu dan biaya. Ini bagian-bagian yang tadi ya, dari simple random sampling sampai multi-stage sampling. Oke, silakan diganti device-nya. Nah, simple random sampling inilah pengambilan sampling secara acak dengan sederhana. Nah, ini ada tekniknya, Didik. Saya akan bahas satu teknik aja mungkin ya. Yang lain untuk menghemat waktu, silakan Anda coba baca ya. Coba buka saja buku STOM nanti ya. Nah, saya akan bahas mengenai simple random sampling, di mana pengambilannya ambil secara acak dan sederhana. Nah, pada teknik sampling ini, Anda berikan tiap individu dalam populasi nomor, gunakan tabel nomor acak untuk menentukan mana individu yang akan dijadikan sampel. Ya. Misalnya nih, Anda perlu mengambil 10 sampel dari 100 orang yang menderita hipertensi misalnya. Ya. Mulailah Anda dengan memberikan nomor 00 sampai dengan nomor 9 pada masing-masing subjek pada populasi. Ya. Kan nanti tabel nomor random dengan 2 digit angka. Ya. 0, 01, 02, 03, dan seterusnya. Nanti pembacaan angka awal dilakukan secara acak. Nanti bingung kalau ini namanya tabel random, adik nggak? Ya, ada bingung ya kalau nggak saya kasih tahu tabel random itu seperti apa. Ini namanya tabel random, adik. Nah, coba ya. Gunakan tabel nomor random dengan 2 digit. Pembacaan angka awal dilakukan secara acak. Oh, Anda nih acak nih. Anda ambil nomor 75 misalnya. Ini Anda ambil secara acak, Dedek. Ya, boleh bebas manapun. Misalnya Anda ambil 11 misalnya. Nah, pembacaan tabel bisa dari kiri ke kanan atau kanan ke kiri atau dari atas ke bawah atau sebaliknya. Dan selanjutnya akan proses dengan metode tersebut. Jika ada angka yang sama yang keluar kembali, maka dapat diabaikan. Ya. Contoh nih ya, tadi tabel random. Anda pilih angka 75. Kan Anda cuma nyari sampel 10 ya. Anda boleh dari atas ke bawah. 76, 33, 12, 14, 41, 38, 64, dan 13. Jadi siapapun Dedek, pasien yang mendapatkan yang punya nomor urut ini 75 dan sebagainya sini ini, Anda jadikan sebagai sampel. Anda bisa juga pilih dari kanan ke kiri. Ya. Bisa juga ya. Silakan Anda yang atur pilihan Anda seperti apa maunya. Ya. Nah, ini ya Dedek nanti memperkecil error
dan meminimalisasi bias seleksi. Ya. Kelemahannya adalah nanti adik-adik kita mungkin tidak punya cukup dan nanti sulit ketika menghubungi masing-masing sampel. Contoh menghubungi pasien-pasien yang kena hipertensi 10 tadi. Ya, belum tentu nanti tiap orang di nomor urut ini itu bisa Anda gampang hubungin seperti itu. Ya. Nah, kemudian ada juga namanya systemic random sampling. Ya. Subjek dipilih menggunakan interval tertentu. Intervalnya ditentukan untuk meyakinkan bahwa sampel lebih besar sampel yang dibutuhkan. Misal Anda ingin mengambil 10 sampel dari 100 populasi. Di nomor 1 sampai dengan 100. Interval yang digunakan jumlah populasi per jumlah sampel. Misal Anda cari 100, bagi 10 sampel Anda dapat interval 10. Jadi misal Anda mau nomor awal 5, maka buat intervalnya 5, 95 sebagai sampel Anda. Ya. Systematic sampling ini jauh lebih sederhana dibandingkan dengan simple random sampling. Nggak perlu nih buat ngambil sampel satu random ini adik-adik. Kemudian ada namanya stratified sampling. Ya. Jadi populasi Anda bagi dulu ke dalam kelompok-kelompok tertentu dengan persamaan karakter. Ya. Misalnya, kalau ada peneliti ingin meneliti penggunaan antiplatelet pada pasien stroke, bisa saja, Dedek, populasinya Anda bagi dua berdasarkan jenis kelamin. Ya, ada penderita stroke yang wanita, ada yang penderita stroke yang pria. Contoh lain lagi, Anda ingin meneliti performa apoteker pada rumah sakit misalnya. Terdapat rumah sakit di mana jumlah apotekernya berbeda-beda. RSA bisa 10 apoteker, RSB 20 apoteker, RSC 30 apoteker. Nah, kalau Anda mau ngambil sampel RSA, ya, Anda bisa ambil 2 apoteker, RSB 4 apoteker, RSC 6 apoteker, sesuai dengan proporsi apoteker. Nah, siapa aja apoteker yang mau Anda ambil? Anda bisa pakai simple random sampling yang tadi, ya. Kita kasih nomor nih 10 apotekernya 1 sampai 10. Ambil aja dah 2 dari sana. Ya. Stratified sampling memberikan akurasi dan perwakilan sampel yang baik. Tapi ada problemnya. Kan jenis stratifikasinya seperti apa? Cluster sampling. Biasanya pakai penarikan sampel secara acak dalam populasi yang terkelompok secara ilmiah, misalnya berdasarkan kecamatan. Ya. Anda ingin meneliti kejadian karies gigi pada anak sekolah di Jakarta, ya. 6.000 subjek, Anda pilih mana berdasarkan kecamatan-kecamatannya, seperti itu, ya. Terakhir multi-stage sampling, ya. Biasanya multi-stage sampling adalah sampling dengan cara yang bertahap, adik-adik, ya. Biasanya untuk populasi yang besar. Ya, Anda bagi dulu populasi ke beberapa fraksi, lalu fraksi ini dibagi lagi lebih kecil-kecil. Contoh Anda bagi berdasarkan kecamatan, nanti Anda lagi bagi lagi berdasarkan sekolah yang kayak tadi contohnya. Nah, ada juga non-probable sampling. Meskipun non-probable sampling ini relatif lebih kurang baik dibandingkan dengan probable sampling, ya. Tapi ini lebih nyaman untuk digunakan, adik-adik, ya. Biayanya juga lebih murah. Hanya saja memang ada kekurangannya. Kadang error bisa tinggi, sampel bisa jadi tidak representatif, ya. Dan kemungkinan kesimpulan pun bisa salah jadinya. Ya. Adik-adik, Anda mungkin loh buat sebuah prediksi yang akurat dari kesimpulan yang salah. Ya, bisa saja terjadi. Ya, kalau Anda misalnya menggunakan non-probable sampling ini. Saja memang biayanya murah, ya. Itu karena Anda yang milih kebanyakan. Ya, Anda acak, Anda pemilihnya.
Bentar, Dek. Tuh, udah ada yang live ini ya. Tuh, kayaknya nih. Oke, konsekutif sampling. Nah, nanti silakan Anda baca ya, saya berikan saja nih kayak gininya nih, inti-intinya aja. Kalau konsekutif sampling Adik, semua yang datang dan memenuhi kriteria Anda masukkan sebagai sampel. Itu konsekutif sampling. Ya, enggak neko-neko. Siapa yang memilih apa yang sesuai dengan kriteria langsung masuk. Ya. Purposive sampling. Ini peneliti memilih sampelnya berdasarkan pertimbangan subjektif. Anda bisa tahu sekarang ini besar sekali bias yang mungkin muncul. Ya, misalnya peneliti mendapat ibu tentang ASI dan susu formula. Dipilih peneliti yang milih mana ibu yang memberikan ASI, mana yang hanya memberikan susu formula. Convenient sampling. Ini metode sampling berdasarkan mana yang paling mudah Anda dapatkan sampelnya. Ya, mau nggak dia ikut dengan Anda? Manut nggak dia ketika ikut dengan penelitian Anda? Mohon maaf Bapak, suaranya hilang. Halo Dede, suara saya terdengar nggak? Halo? Baru Sudah terdengar, Bapak. Pak. Terdengar Pak. Oh, sorry. Mana kita tadi ya? Sampai convenient ya. Nah, convenient ini gampangnya sampling suka-suka adik nggih, sampling tergantung kenyamanan aja ya. Oke, jadi ada sekarang ada namanya kuota sampling ya. Interviewer berikan kuota sudah dengan kriteria tertentu. Jadi ada berapa jumlah tertentu. Misalnya kalau interviewer diminta mengambil sampel 20 orang dewasa laki-laki, 20 orang dewasa perempuan, 10 anak laki-laki dan 10 anak perempuan. Ya, ini sudah ditentukan jumlah sampelnya nggak boleh lebih dari jumlah berikut ini gitu loh. Nggak boleh ngambil 20 anak laki-laki misalnya. Normal sampling
Anda minta satu orang jadi sampel, nanti Anda minta sampel tersebut merekomendasikan siapa lagi yang bisa jadi sampel lainnya seperti itu. Nah, itu Dedek tentang sampling. Apa ada pertanyaan dulu? Nah, ini materinya cukup membosankan ya tentang sampling ini ya. Intinya begini ya Dedek, dua tahapan tadi, sampling dan teknik sampel. Besar sampel dan teknik sampling menentukan apakah sampel yang Anda ambil mampu mewakili populasi apa tidak seperti itu. Ya, itu intinya. Jadi, terwakilkan nggak populasi-populasi tertentu dari sampel yang Anda ambil tersebut. Sekarang kita bahas tentang association. Ada yang mau ditanyakan dulu tentang sampling tadi? Pak, mohon izin bertanya, Pak. Silakan, silakan. Ya, Pak, mohon izin bertanya mengenai sampel tadi. Tadi Bapak sempat menjelaskan misalnya pada uji post klinik atau uji pada manusia itu ada batasan-batasan sampelnya. Misalnya pada uji obat diabetes itu ada batasan mengenai umur dan juga kondisi si pasien, Pak. Nah, pada uji preklinik pada hewan, bagaimana kita akan memenuhi kuota sampling, Pak, apabila hewan tersebut tidak memenuhi syarat-syarat tersebut, Pak. Misalnya tidak menderita penyakit lain selain diabetes dan lain-lainnya, Pak. Seperti itu, Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih Adik Yuna. Nah, saya belum tahu juga ini jawabannya. Dari hewan bagaimana deh? Saya belum tahu apakah saya terbatas pengetahuannya pada manusia. Jadi kalau pada hewan saya belum tahu jadi apakah hal yang sama dilakukan juga. Karena setahu saya ini pengetahuan saya nggak jawab ya. Pengetahuan saya besar sampel pada hewan biasanya ada kaidah statistik tertentu yang harus diperhatikan. Misalnya populasi tikus 30 atau bagaimana misalnya ya. Dari yang wanita disamakan misalnya. Nah, untuk ngecek apakah dia bisa menimbulkan kejadian diabetes atau tidak, diabetes contohnya, kita ambil diabetes saja. Itu hewannya Dedek tidak dicek hewannya kena penyakit diabetes apa tidak Dedek. Hewannya diinduksi agar kena diabetes. Ya. Contoh, kalau mengecek hipertensi berarti tikusnya diinduksi agar hipertensi dia diberikan menyebabkan hipertensi pada tikus misalnya. Jadi tidak tepatnya tapi diinduksi mereka. Beda dengan manusia, di manusia nggak mungkin ya membuat orang hipertensi di luar uji kan? Nggak mungkin kayak gitu kan? Moralnya tapi diinduksi benar baru ada uji. Kalau pada hewan itu diinduksi ya deh. Kalau dia nanti diinduksi hipertensi. Kalau untuk mematikan gagal ginjal diinduksi hewannya gagal ginjal. Jam memang kelihatannya ya, tapi itu memang penting ya. Jadi memang tikusnya di penyakit tertentu. Nah, untuk jumlah sampel dan teknik sampling terus terang saya belum mempelajari itu ya, karena saya sendiri terus terang belum pernah melakukan uji pada hewan. Tapi nanti coba nanti ya kalau Anda bertanya pada siapa yang tahu dosennya. Saya rasa yang sering melakukan uji pada hewan itu Pak Gung Rai misalnya. Mungkin beliau tahu beberapa banyak sampel ataupun teknik sampling yang diperlukan pada hewan seperti itu. Ya, mohon maaf Tiang belum bisa jawab tentang hal tersebut. Tapi Tiang hanyalah bisa menyampaikan bahwa memang pada hewan tersebut diinduksi kejadian tersebut seperti itu. Oke. Bagaimana Pak? Terima kasih banyak jawabannya, Pak. Oke. Ada pertanyaan lagi yang lain? Izin bertanya, Pak. Silakan. Pak, terima kasih atas kesempatannya. Saya Asya, NIM 2. Jadi saya ingin bertanya mengenai tadi Pak, Bapak kan menjelaskan mengenai metode farmakoepidemiologi. Nah, di dalam metode ini tuh biasanya kan kita menarik sampel, bisa jauh lebih besar dari uji klinik atau bisa lebih kecil, tapi kecil-kecil tapi banyak gitu. Nah, dari sampel tersebut kan kita mengambil atau menarik populasi dengan cara menggunakan metode statistik, begitu ya Pak? Betul. Yang saya tanyakan,
Jikalau tidak bisa menggunakan metode statistik, biasanya menggunakan metode apa lagi, Pak? Oke, jikalau untuk menentukan asosiasi kita menggunakan metode statistik. Ya. Jikalau tidak bisa menggunakan metode statistik, mungkin ini ya. Ada beberapa hal yang terjadi dulu ya. Ketika Anda tidak bisa menggunakan statistik. Pertama, Dedek, yang terjadi adalah mungkin tidak ada hubungan sama sekali ya. Mungkin tidak ada hubungan sama sekali antara efek samping yang Anda duga terjadi dengan pemberian obat tersebut. Itu pertama. Statistik bisa aja nggak useless di sana gitu loh, useless di sana. Kedua, Dedek, mungkin saja ada yang namanya kejadian acak, random error, Anda nggak tahu apa errornya, ya. Anda nggak tahu ada error apa nih, sehingga statistiknya kayaknya lemah banget gitu loh. Kedua, bias. Ketiga, bias. Bias itu bisa muncul gara-gara bias peneliti atau bias sampel yang Anda ambil, pasien yang Anda ambil. Bisa saja muncul dari sana. Ketiga keempat ada namanya co-founding factor gitu ya. Parameter-parameter lain yang mungkin mempengaruhi sehingga proses statistik tidak bisa dilaksanakan. Nah ini dulu beberapa hal yang sehingga statistik tidak bisa dilaksanakan. Nah, tapi Dede, selain statistik yang baik sebenarnya ada sebenarnya satu lagi namanya untuk membantu ketika itu terjadi, yaitu namanya Anda mendesain studi yang baik. Desain studi yang baik. Sebentar kita bahas di association Dede. Keduanya. Hanya saja, Dedek, memang kalau desain studinya sudah bagus, ya, hanya dengan statistik saja Anda bisa membuat sebuah kesimpulan bahwa yang terjadi pada sampel juga terjadi pada populasi. Ya, dengan syarat desain studinya bagus. Ya. Tapi kalau desain studinya tidak bagus, kadang-kadang Dedek, statistik yang benar pun bisa menghasilkan hasil yang salah. Ya, Anda bisa saja memprediksi hubungan antara efek samping obat dengan suatu obat tertentu secara akurat, tapi itu prediksinya salah. Ya, seperti itu. Bisa saja terjadi. Ya, Anda sangat presisi memprediksi kesalahan, bisa saja terjadi. Kan yang kita inginkan kita sangat presisi memprediksi kebenaran. Jadi ada dua sebenarnya, ya, ada metode statistik yang bagus, ada juga parameter. Tapi tetap adik-adik, untuk menarik kesimpulan dari sampel yang Anda ambil, apakah mempresentasikan populasi yang lebih besar, tetap senjata utamanya statistik. Ya. Dan pembantunya adalah desain studi yang baik. Apa itu statistik, apa itu desain studi yang baik? Kita akan coba lihat sedikit, tapi di tugas Anda akan lebih banyak ngerti mana namanya statistiknya yang baik, bagaimana desain studinya yang baik. Ya, itu mungkin yang saya bisa jelaskan. Ya. Pak, terima kasih, Pak. Ada lagi pertanyaan? Oke. Oke, kalau tidak ada pertanyaan kita masuk ke dalam association gitu. Nah, tadi ingat adik bahwa dalam metode farmakoepidemiologi, ya ingat farmakoepidemiologi meminjam metode epidemiologi adik. Selain Anda menentukan sampel, sekarang Anda harus mengetahui namanya asosiasi adik. Saya sampaikan lagi bahwa asosiasi ini mencari hubungan adik, ya mencari hubungan antara berbagai macam parameter yang terlibat pada sampel Anda agar bisa menarik kesimpulan bahwa memang ada hubungan tertentu antara parameter A dengan parameter B di populasi yang lebih besar. Itu dulu. Ya. Nanti Anda menggunakan banyak metode statistik. Namanya statistik inference. Ya. Kalau bahasa gampangnya statistik sebab akibat ya. Nah, ini Dek. Saya mulai dari namanya tipe asosiasi, tipe hubungan dulu. Ya, jadi anggap ini ya, Dedek. Ada salah satu faktor namanya faktor resiko atau paparan yang Anda baca atau
gampangnya sebuah sebab. Jadi ada penyakit yang muncul gara-gara faktor resiko tersebut atau paparan tersebut, atau mungkin outcome terapi yang Anda inginkan ya. Kalau dia ngalamin efek samping maka penyakit, kalau outcome ya bisa mungkin efek positif. Itu akibat. Nah, Dedek, tipe asosiasi adalah tipe antara sebab dan akibatnya. Ya, sebab mendahului akibat. Ya, paling gampang. Penggunaan obat misalnya captopril menyebabkan batuk kering. Ya, ini ada asosiasi dari penggunaan obat captopril dan batuk kering. Ya, gara-gara dia minum obat captopril, pasien mengalami batuk kering, ADR. Ya, asosiasi juga bisa tipe asosiasi positif, Adik-adik ya. Ketika Anda minum captopril, Anda mengalami penurunan tekanan darah. Itu positif, Adik-adik ya. Ketika Anda minum captopril, Anda mengalami penurunan tekanan darah. Captopril adalah paparannya, sebabnya karena Anda minum captopril, akibatnya apa? Anda ngalamin penurunan tekanan darah. Ada asosiasi, ada hubungan. Ya, ada hubungan antara minum captopril dan penurunan tekanan darah. Ya. Nah, Dedek, asosiasi ini, tadi kan asosiasi yang semuanya ada hubungan. Ternyata ada 3 tipe macam asosiasi lainnya lagi. Ya. Memang yang kita inginkanlah asosiasi yang ada hubungan tadi. Tapi ternyata ada 3 tipe asosiasi lainnya. Yang pertama ada namanya independent association atau nggak ada asosiasi. Ya, nggak ada asosiasi. Ya, nggak ada asosiasi. Artinya apa? Ternyata captopril nggak ada hubungannya sama batuk kering. Batuk kering terjadi gara-gara hal yang lain. Seperti itu. Ya. Kedua, ada namanya artifactual association. Fake association. Asosiasi palsu. Ya. Artinya, sebenarnya ini antara ada dan tiada asosiasinya. Ya. Jangan-jangan asosiasi palsu yang muncul. Yang ada jadi tidak ada, yang tidak ada jadi ada asosiasinya. Ya. Ketiga adalah indirect co-founded, ya, atau indirect association. Artinya apa, Dek? Ada memang asosiasinya, tapi ada faktor lain yang mempengaruhi. Ya. Faktor lain yang mempengaruhi hubungan tersebut. Terakhir ini yang Anda inginkan, ya, direct atau causal association, ya, asosiasi hubungan langsung. Seperti yang tadi, ada hubungan langsung antara minum captopril dengan efek samping batuk. Nah, mari kita lihat, Adik-adik, satu persatu nih. Di sini, Adik, saya akan coba cerita ambil contoh industri obat untuk menjelaskan. Industri rokok, Adik-adik. Adik-adik, perusahaan terbesar di Indonesia itu seperti yang saya bilang tadi, Jarum itu yang menghasilkan orang-orang terkaya di Indonesia, ya, Mikhail dan Budi Hartono. Pada dasarnya mereka hanyalah jualan simplisia, Dedek ya. Mereka hanyalah jualan simplisia, Dedek ya. Kalau Anda bayangkan rokok sebagai gaya hidup, coba sekarang deh bayangkan rokok sebagai dosis obat, Dedek. Bayangkan coba rokok sebagai sediaan farmasi, Dedek ya. Tiap batang rokok, Dedek ya, menghantarkan nikotin, Dedek. Nikotin sebanyak 1 mg rata-rata ya, 1 sampai 1,5 mg ke dalam tubuh Anda. Zat aktifnya nikotin. Kemudian ada juga zat tambahan lainnya seperti tar dan juga berbagai macam zat-zat lainnya di dalam rokok tersebut. Ya. Bayangkan rokok sebagai sediaan farmasi yang menghantarkan 1 dosis nikotin dan berbagai macam zat-zat lainnya. Nah, Dedek, rokok juga, Dedek, sering sekali ya dihubungkan dengan kejadian kanker paru. Ini penelitian yang sudah dilaksanakan selama berpuluh-puluh tahun, Dedek. Memang sudah bisa dibuktikan ya bahwa rokok memang memiliki atau hubungan dengan kanker paru-paru. Nah, kita akan jadikan rokok salah satu industri besar di Indonesia ini ya, yang sampai menghasilkan bahwa
pendiri rokok tersebut jadi kumpulan orang-orang terkaya di Indonesia, nomor 1 dan nomor 2 itu pendiri rokok, Dedek. Jualan Simplicia ya. Rokok sebenarnya adalah industri farmasi yang kebetulan yang dijual cuma satu obat aja. Seperti itu. Nah, kita akan gunakan itu sebagai analogi ya untuk menjelaskan tipe-tipe hubungan ini. Nah, contoh pertama, Dedek, independent association, tidak ada asosiasi. Tidak ada asosiasi artinya tidak ada hubungan, Dedek, antara faktor resiko merokok dengan outcome. Kanker paru-paru misalnya di sini, ya. Tidak pengaruh satu sama lain. Contoh, Dedek, tidak ada hubungan antara kuku yang dicat berwarna kuning dengan kanker paru-paru. Tidak ada hubungannya, ya. Anda perhatikan orang-orang yang punya kuku warna kuning, rata-rata kena kanker paru-paru seperti itu. Ini nggak ada hubungannya, Dedek, antara kuku yang dicat kuning dengan kanker yang kanker paru-paru. Meskipun nanti secara data Anda amatin, Dedek, ya, bahwa ternyata banyak juga orang-orang yang punya berwarna kuning yang juga kena kanker paru-paru, tapi nggak ada hubungan langsung antara kuku yang berwarna kuning dengan kanker paru-paru seperti itu. Nah, itu yang pertama, jelas banget ya nggak ada hubungan. Yang kedua adalah artifactual atau fake association. Nah, ini yang saya bilang tadi kepada teman Anda ya. Nah, artifactual atau fake association ini muncul gara-gara dua hal, change pertama dan bias. Change ini, Dedek, merupakan variasi yang tidak sistemik, kebetulan acak. Ya, kebetulan acak, Dedek. Nah, Dedek, di sini, Dedek, yang saya bilang tadi, fungsi statistika inferen yang saya katakan tadi, ya, yang diterapkan pada sampel untuk menerjemahkan kajian pada sampel kepada populasi, itulah mengevaluasi, ya, Dedek, dan menilai probabilitas apakah hasil yang terukur dalam studi hanya terjadi karena kebetulan semata. Misal, Anda ngambil satu sampel ini, Anda ambil di Jakarta, ya, Anda ambil di Jakarta pada populasi umur 40-5 tahun. Anda ambil tuh sampel di Jakarta, Anda bagi Jakarta Selatan, Jakarta Timur, dan sebagainya. Anda ambil masing-masing sampel di sana, ya, bisa saja, Dedek, dalam satu sampel, ya, ada yang kena penyakit paru-paru. Bagian besar, 70% kena penyakit paru-paru. Tapi sampel di Jakarta Timur adalah 15% yang kena penyakit paru-paru. Sampel di sini sekian persen. Bisa saja hasilnya acak dan berbeda-beda, Dedek. Bisa saja, ya. Tapi ya, Dedek, kalau kita tes secara statistika masing-masing sampel tersebut, ternyata bahwa sampel yang kena paru-paru itu sekian persen dari total populasi. Sampel yang kena kanker paru-paru ini sekian persen dari populasi. Sekian persen dari populasi Jakarta Timur. Kalau dibandingkan secara statistik, ternyata kedua-duanya menunjukkan probabilitas bahwa kanker paru-paru ini nggak acak kok. Ada korelasi antara orang yang kena kanker paru-paru dengan yang mengkonsumsi rokok. Ya, secara statistik hasilnya signifikan. Berbeda antara kejadian orang yang mengkonsumsi rokok dan mengalami paru-paru dengan kejadian yang acak mengalami paru-paru. Oh, ternyata ada tren bahwa 30% peluangnya orang lebih besar mengalami paru-paru bandingkan dengan orang yang tidak merokok. Ya, orang yang merokok punya peluang 30% kena kanker paru-paru lebih tinggi daripada orang yang tidak merokok atau orang yang merokok. Ya, fungsi statistik di sini ada, statistik menghindarkan adanya kejadian acak. Ya, sehingga statistik sangat penting sekali untuk mengeliminasi fake association. Ya. Nah, kemudian bias. Nah, bias ini merupakan variasi sistemik atau variasi tetap. Kalau tadi change merupakan kebetulan yang acak banget, random banget, dan nggak tahu. Bias inilah variasi sistemik, variasi tetap. Coba, Dedek, ketika apa? Ketika dua kelompok studi diperlakukan atau dievaluasi secara berbeda. Bukan suatu hubungan yang nyata yang tidak sebenarnya. Tidak ada. Ya, suatu hubungan yang nyata yang sebenarnya tidak ada. Ya, contoh, tadi kuku kuning sama kanker paru-paru. Anda punya dua kelompok. Anda cek yang punya kuku kuning, yang tidak
yang punya kuku kuning nama banyak kanker paru-parunya, sementara yang tidak punya kuku kuning sedikit kanker paru-parunya. Tapi Anda tidak mengecek data bahwa yang punya kuku kuning ternyata apa? Merupakan orang-orang yang tidak ketahui bahwa sebelumnya pernah punya riwayat menghisap rokok atau menggunakan rokok. Ya, sementara yang tidak punya kuku kuning ini nggak punya tuh nggak punya tuh riwayat menggunakan rokok. Nah ini bias tadi, ya bias peneliti. Jadi Anda tidak mengecek tuh ke belakang tuh detail secara lengkap riwayat merokoknya mereka bertahun-tahun sebelumnya. Anda sudah mengecek Anda merokok apa enggak? Mereka kan jawab, oh sekarang saya nggak merokok. Mereka jawab, enggak merokok. Ya itu bias namanya. Ini variasi yang bisa Anda lacak, variasi sistemik. Anda bisa temukan, Anda bisa ulang lagi penelitiannya. Ya, Anda bisa hilangkan bias ini. Jadi Anda mendesain studi Anda yang lebih baik. Ya. Tolong dalam studi tersebut tambahkan, apakah Anda merokok atau punya riwayat merokok? Nah, gitu. Ketahuan sekarang biasnya. Oh, dia tetap punya riwayat merokok zaman dulu. Wah, ini kan bias jadinya. Ya, seperti itu. Anda desain studi yang lebih baik agar bias ini bisa hilang seperti itu. Nah, kemudian ada namanya indirect co-founded association. Jadi nama lainnya adalah asosiasi co-founding. Ada variabel co-founding. Nah, apa sih variabel co-founding? Ini adalah variabel selain faktor resiko dan outcome yang terkait secara indirect dengan faktor-faktor dalam studi yang bisa mengacaukan hasil studi, dengan memberikan asosiasi atau menutupi asosiasi. Ya, dia bisa menunjukkan kejadian yang sebenarnya tidak terjadi, ya, memberikan asosiasi, nggak terjadi sebenarnya kejadiannya, atau menutupi asosiasi, ya, sebenarnya tidak terjadi kejadian tersebut. Ya. Toh, penelitian mengenai risk faktor kanker paru-paru bisa saja menemukan asosiasi, ya, indirect asosiasi, ya, antara punya kuku berwarna kuning dengan kanker paru-paru. Kenapa bisa muncul asosiasi seperti itu? Karena ternyata merokok, ya, bisa menyebabkan Anda berwarna kuning dan kanker paru-paru. Ya, jadi tidak kuku yang warna kuning menyebabkan kanker paru-paru, tapi justru kegiatan merokok tersebut menimbulkan dua outcome, ya, yang berwarna kuning dan kanker paru-paru seperti itu. Jadi tapi bisa aja muncul asosiasi ini menyebabkan kanker paru-paru, bisa itu terjadi. Ya, siapapun yang berwarna kuning bisa aja kanker paru-paru, itu bisa aja muncul kesimpulan yang salah seperti itu. Ya, gara-gara ada compounding factor. Paling faktornya apa? Merokok. Ternyata merokok yang menyebabkan kuku berwarna kuning dan kanker paru. Nah, compounding factor ini bisa diatasi dengan menggunakan dua cara. Pertama, uji statistika yang tepat. Itu testingnya kalau bisa random. Ya, samplingnya kalau bisa random, gitu loh. Subject selection, exclusionnya bagaimana? Matching subgrupnya bagaimana? Ya. Atau data analisisnya, stratifikasi data analisisnya itu menggunakan model matematika yang berbeda, ya seperti itu. Nah, terakhir yang Anda inginkan adalah apa? Direct atau causal association. Ini memiliki hubungan yang sebab yang nyata. Contoh, rokok menyebabkan kanker paru-paru yang Anda inginkan. Ya, bagaimana agar Anda bisa mencapai kesimpulan asosiasi ini? Ini tentu saja Anda harus menurunkan random error-error yang terjadi. Ya, pada association yang namanya artifactual association atau fake association, Anda harus menurunkan namanya random error. Change-nya harus Anda turunkan. Gimana caranya menurunkan kejadian random error? Anda gunakan metode statistik. Tidak boleh menarik asosiasi tanpa metode statistik. Pak, merokok menyebabkan kanker paru-paru. Mana statistiknya? Apa data, apa statistik yang Anda gunakan untuk menarik kesimpulan tersebut? Harus ada statistiknya. Nggak boleh bilang, benar sih kayaknya. Ya, bias peneliti, bias sampel atau bias pasien bisa diatasi dengan desain studi yang layak. Ya, contoh kayak tadi, kasih dong keterangan apakah Anda merokok dan punya riwayat merokok. Kecil banget tangan peneliti, tapi bisa menimbulkan bias yang besar. Ya, seperti itu.
Kemudian yang lagi satu, untuk mencegah indirect causal, tolong cek apa compounding faktornya. Jadi setiap penelitian harus diperhatikan faktor-faktor apa yang mempengaruhi kanker paru-paru. Ya, merokok mungkin, atau ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi. Merokok bisa menyebabkan kanker paru-paru dan berwarna kulit kering misalnya, kanker hati, ada atau kuku berwarna kuning. Itu harus diidentifikasi semua. Merokok ini menyebabkan apa aja gitu. Ya, kita bisa mendapatkan asosiasi yang direct. Nah, kalau udah dapat asosiasi yang direct dan kausal, apakah sudah selesai? Tidak, adik-adik. Anda harus ini tahapan terakhir. Agar bisa menjadi benar-benar suatu hal atau suatu data yang tepat, Anda harus ingat, asosiasi tersebut harus dikonfirmasi, adik-adik. Ya, harus dicari causation-nya. Ya, causation ini apa, adik? Conclusion about scientific theory. Ya, harus disimpulkan pengamatan asosiasi tadi apakah bisa menjadi scientific theory. Apakah benar, adik-adik, bahwa pengamatan yang ditemukan pada orang Jakarta tadi menunjukkan bahwa yang benar merokok menyebabkan kanker paru-paru. Ini nggak bisa Anda ujuk-ujuk, meskipun penelitian Anda sudah menunjukkan bahwa merokok dapat menyebabkan kanker paru-paru, tapi itu hanyalah asosiasi, adik-adik. Benar asosiasinya direct causal association, Anda sudah turunkan errornya, Anda sudah turunkan biasanya, Anda sudah turunkan compoundingnya, tapi belum tentu, adik-adik, merupakan sesuatu yang terjadi di tempat lain juga. Apa di Papua juga terjadi? Kalau Anda cek di Juarez, misalnya di Meksiko sana, apakah terjadi juga? Anda cek di Siberia sana, apakah terjadi juga? Nah, ini Anda harus cari causation-nya. Nah, causation ini, adik-adik, harus intinya, adik-adik, Anda mengkonfirmasi asosiasi tadi. Bagaimana caranya mengkonfirmasi? Anda perhatikan 5 hal ini. Perhatikan kriteria for the causal nature of association. Ya. Anda perhatikan 1 sampai 5. Ya. Perhatikan kriteria 1 sampai 5 ini, semakin banyak kriteria yang mampu dipenuhi oleh asosiasi tadi, maka semakin besar peluang suatu hubungan merupakan causal atau direct association. Ya. Adik-adik, saya sekali lagi akan cerita tentang industri obat untuk memberikan Anda gambaran ini, adik-adik. Bagaimana pentingnya mencari causation untuk menghasilkan kesimpulan ilmiah yang bisa kita pegang. Ya. Adik-adik, rokok, adik-adik, sebenarnya adalah industri yang sangat besar, adik-adik, ya. Industri sangat besar. Yang saya katakan tadi itu industri farmasi, adik-adik, ya. Industri farmasi yang hanyalah menjual satu obat aja, ya, kafein namanya zat aktifnya, ya. Jual Simplicia berbentuk rokok dalam bentuk barang batangan. Tiap rokok adalah dosis kafein, berisi dosis kafein dan dosis komponen-komponen lainnya di sana. Yang diberikan secara inhalasi, adik-adik. Nih, itu rokok sebenarnya, adik. Nah, jadi saya akan cerita tentang industri obat, adik. Ya, industri obat itu, adik, ya, sama-sama inosen kayak kita. Jadi mereka dulu tidak tahu, adik, apakah rokok itu memang benar mempengaruhi kanker paru-paru. Ya, ternyata setelah penelitian farmakoepidemiologi yang dilakukan oleh ratusan peneliti lainnya, kita berhasil mengkonfirmasi, adik, bahwa rokok bisa menimbulkan kejadian kanker. Dulu, adik, orang minum rokok itu kejadiannya luar biasa, adik. Ya, konsumsi rokok meningkat pesat di tahun 1900 sampai 1950-an, meningkat pesat. Tahun 1960 sampai ke atas barulah kejadian paru-paru meningkat pesat juga, kanker paru-paru. Ya, dari sana adik dapat asosiasi hubungan antara apa? Antara kejadian merokok dengan kanker. Nah, bagaimana asosiasi tersebut bisa kokoh sampai sekarang, adik? Bisa menjadi sebuah bukti ilmiah yang penting bahwa rokok menyebabkan kanker paru-paru bisa melalui berbagai macam tahapan-tahapan. Contoh, yang pertama, ya, kriteria pertama yang penting adalah adanya hubungan antara asosiasi dengan informasi biologi yang sudah ada. Okay. Coherent with existing information. Ya, adik, informasi bahwa ada asosiasi antara rokok dengan kanker paru-paru itu koheren dengan informasi biologi lainnya. Ketika Anda merokok, Anda menghisap, menginhalasi asap. Asap itu masuk ke paru-paru. Jadi kemungkinan besar memang ada hubungan antara asap dengan paru-paru.
Kemudian Anda perhatikan, rokok juga ada asosiasi antara menghirup rokok dengan kanker-kanker lain, ya, kanker di hati, ya, mungkin untuk menghilangkan zat-zat toksik yang masuk ke paru-paru, ya, kanker di daerah pembuluh darah atau di jaringan-jaringan di lunak di dekat paru-paru itu ada, adik-adik, ya, kanker di daerah lambung juga ada hubungannya, ya, koheren adik dengan informasi yang lainnya, ya, kemudian koheren juga bahwa rokok terdapat kandungan-kandungan senyawa karsinogen, koheren adik yang menimbulkan kanker. Ya, jadi asosiasi Anda bahwa rokok menyebabkan kanker dibantu, didukung oleh informasi-informasi lain. Ya. Kedua, Dedek, consistency of association. Dedek, dalam dunia penelitian, reproducibilitas nomor 1. Ya, Anda sekarang membuat asosiasi rokok bisa menyebabkan yang namanya kanker. Bagaimana di tempat lain? Kalau ada di peneliti di Singapura juga menemukan asosiasi yang sama, di Jayapura menemukan asosiasi yang sama, di Tahiti menemukan asosiasi yang sama, di Jeddah sama juga menemukan asosiasi yang sama, maka Dedek ada konsistensi asosiasi, Dedek. Ya, ada reproducibilitas asosiasi bahwa orang-orang yang merokok rata-rata mengalami kanker paru-paru. Kemudian time sequence, apa maksudnya time sequence, Pak? Time sequence itu maksudnya begini ya, Dedek. Time sequence itu maksudnya, apakah benar merokok dulu baru kena kanker paru-paru? Apakah benar time sequence-nya urut? Lihat dulu. Orang yang kena kanker paru-paru ini kapan dia merokok? Bandingkan. Dia merokok 20 tahun lalu, 30 tahun lalu. Berarti ada kemungkinan benar bahwa merokok 30 atau 20 tahun lalu sampai sekarang mungkin masih merokok bisa menimbulkan kanker paru-paru. Ya, sebabnya harus ada muncul lebih awal pada akibatnya. Ya, Anda konsumsi rokok baru muncul kanker paru-paru. Ini harus urut ini akibatnya. Jangan kanker paru-paru dulu muncul baru merokok. Ya, enggak, ya rokok dulu baru kanker paru-paru. Specificity of association. Nah, ini penting banget juga, Dedek nih. Penting banget kenapa, Dedek? Karena begini ya, Dedek. Orang yang merokok memang punya kecenderungan kena kanker paru-paru. Tapi ada juga, Dedek, orang yang tidak merokok kena kanker paru-paru. Ada. Ya. Nah, sekarang apa yang penting dari sini? Berapa banyak sih orang yang merokok kena kanker paru-paru dibandingkan dengan orang yang tidak merokok? Apa faktor-faktor lainnya yang mempengaruhi pada orang yang tidak merokok tersebut? Ini harus dicari, Dedek. Spesifik nggak rokok dengan kanker paru-paru ini? Kalau ternyata kejadian orang yang kena kanker paru-paru pada orang normal lebih besar daripada kejadian orang yang kena kanker paru-paru pada orang yang merokok, maka belum tentu asosiasi Anda benar. Belum tentu. Ya, terakhir yang penting adalah kekuatan dari asosiasi Anda. Ya, ada 3 di sini, Dedek. Ada namanya quantitative strength, ada namanya dose response strength, ada namanya study design yang penting. Nah, bagaimana asosiasi Anda dinyatakan kuat jika memenuhi ketiga kriteria ini? Quantitative strength, artinya apa quantitative strength? Berapa banyak sampel Anda? Besar nggak sampel Anda? Seberapa besar Anda mengamati? Ya, kalau sampel Anda misalnya di Jeddah dapat 15.000 orang, ya mengamati sampel 30.000 orang, tempat lain mengamati sekian ribu orang, sampai dapat sampel 14 juta orang misalnya, itu sampel cukup besar deh untuk mewakili populasi. Ya, sehingga Anda punya apa? Anda punya quantitative strength. Kalau semuanya menemukan asosiasi antara rokok dengan kanker paru-paru, si Anda mungkin benar. Ya. Kedua, dose response relationship. Ini bisa duarnya, Dek. Bisa dose respon, bisa namanya durasi. Ya. Dose respon itu maksudnya gini. Ini juga berlaku pada obat yang lainnya. Kalau Anda tinggikan dosis rokoknya, Anda minum misalnya dari 1 pak jadi 20 pak ya, sehari. Ya. 20 bungkus sehari misalnya, dari 1 jadi 20 bungkus. Ketika semakin meningkat dosisnya, bagaimana orang-orangnya? Apakah konsumsi rokok yang semakin besar meningkatkan peluang kejadian kanker paru-paru? Dose response relationship. Ya, cek itu data-data itu. Berapa orang yang konsumsi 20 pak, berapa yang 10 pak. Ya.
stratifikasi sampel Anda. Berapa yang 5 pack, berapa yang cuma 1 bungkus aja sehari. Cek itu. Ya. Dan durasi ya, Dede. Ya. Berapa lama mereka mengkonsumsi rokok? Tahun? 30 tahun? Tahun? 1 tahun? Ini dicek. Bagaimana resiko-resiko masing-masing kelompok ini? Ya. Kalau semua mengarah bahwa semakin durasinya Mohon maaf menyela Pak, namun suaranya terputus-putus Pak. Adik, terdengar suara saya? Sekarang jelas Pak. Sudah terdengar, Pak. Sorry, Dik. Nah, ini adik nih. Terakhir adalah yang Anda perlu tahu adalah tentang study design adik, ya. Nah, ini nanti Anda akan bahas nanti. Ini adik ya. Ini adalah namanya study design adik. Apakah study design yang Anda lakukan sudah akurat? Ya. Intinya adik, semakin tinggi study design ini adik, semakin valid, ya. Namun memang sudah dikerjakan adik, ya. Ini penting sekali adik bahwa Anda menggunakan study design yang bagus, ya. Kalau Anda mencari asosiasi yang adalah menggunakan case report, belum tentu bagus. Tapi kalau Anda mencari asosiasi dengan menggunakan cohort atau randomized control trial, maka asosiasi Anda bisa saja valid tadi, ya, lebih valid dibandingkan dengan yang di bawah ini. Ya, nah, ini Dedek, study design lah yang akan kita pelajari, Dedek. Karena penting sekali metode ini untuk mengetahui, ya, apakah Anda bisa asosiasi yang Anda tarik merupakan asosiasi yang benar, ya, seperti itu. Nah, jadi penting sekali, Dedek, untuk memilih tipe study, ya, dan bagaimana desain studi yang baik. Ya, tipe studinya harus tepat, desain studinya pun harus baik. Ya, jadi coba Anda lihat dari case report, randomized control trial. Ya, ada kekurangan dan ada kelebihannya. Ada kelebihannya, ada kekurangannya. Contoh, randomized control trial ini paling mahal. Ini Dedek, langkah-langkah untuk meyakinkan bahwa Anda telah melakukan studi desain yang ya, perhatikan apa tipe studi desainnya, perhatikan kelemahan dan kekurangan. Ya. Ada pertanyaan? Saya Pak izin bertanya. Ya, bagaimana? Baik, sebelumnya terima kasih Pak. Perkenalkan saya Nasri NIM 51. Jadi saya mohon izin makanya mengenai mungkin yang tadi Bapak jelaskan terakhir itu yang mengenai asosiasi atau hubungan antara rokok dengan kanker itu outputnya atau luarannya itu bisa saja berupa di jurnal ilmiah seperti itu Pak. Tetapi di sini saya ingin menanyakan kalau misalnya para farmakoepidemiologisnya itu seperti dari BPOM kayak gitu, meneliti bagaimana seperti yang Bapak jelaskan di awal tadi, meneliti bagaimana distribusi obat setelah tahap klinik tadi Pak, setelah diberikan lisensi seperti itu, setelah dia beredar setelah obatnya beredar di pasaran, kemudian di situ BPOM masih melakukan pemantauan seperti itu. Nah, seperti tadi kan misalnya obatnya itu ada sesuatu yang tidak lazim di masyarakat, terjadi sesuatu dan lain sebagainya. Seperti yang Bapak sampaikan tadi bahwa informasi itu akan sampai ke BPOM secara terstruktur seperti itu. Nah, kalau misalnya
informasi atau data itu sudah sampai di tangan BPOM, kemudian dari BPOM-nya itu apa datanya itu diapain ya Pak? Apakah akan dijadikan konsumsi publik dengan cara menjadikannya jurnal ilmiah atau lain sebagainya, atau mungkin hanya dijadikan bahan evaluasi internal seperti itu Pak? Terima kasih Pak. Oke, Adik. Begini, Adik. Data tersebut, Adik, pasti harus dipublikasikan oleh BPOM. Ya, cuman hanya saja pasti dengan beberapa redaksi-redaksi tertentu, Adik. Nggih. Dia tetap menjaga kerahasiaan dari siapapun yang diambil datanya itu. Ya. Kedua, Adik, ke suatu obat, BPOM, Adik, itu perannya adalah mengevaluasi, Adik. Ya. Jarang melakukan penelitian. Kita mengevaluasi biasanya data-data yang muncul ya di sana, Adik. Jarang mereka melakukan uji klinis tertentu untuk mengecek kebenaran data tersebut. Mereka mengevaluasi apa aja data-data yang ada, apa aja kelengkapan yang dimiliki oleh produsen obat tersebut. Ya, dari data-data ini mereka proyeksikan apakah benar obat ini bisa didistribusikan dengan layak apa tidak, seperti itu. Jika mereka rasa belum tepat datanya, mereka nggak akan menerbitkan izin. Ya. Contoh misalnya kita punya namanya vaksin Nusantara, Adik. Vaksin Nusantara itu bagus, Adik, konsepnya. Ya. Tapi kalau belum jelas di mana vaksinnya didapat, kesinambungan dapat bahan baku vaksinnya, quality control bahan baku vaksinnya, apakah akan diboskan oleh BPOM. BPOM akan mengambil tindakan yang berhati-hati sekali, Dedek, untuk hal tersebut. Ya, bukan berarti dia pro ini atau pro apa, tidak, Dedek. Prinsip kehati-hatian itu harus tidak peduli politiknya apa, ya, tetap harus dilaksanakan. Ya, jika tidak ada bukti-bukti ilmiah bantu dan meyakinkan, maka mereka nggak akan mengambil tindakan bahas untuk memberikan izin edar suatu obat. Dan izin edar suatu obat, Adik, penting sekali, Adik. Karena sering sekali, Adik, obat yang diindikasikan untuk ini oleh BPOM nanti dipasarkan untuk indikasi yang lain. Ada aja muncul kayak gitu-gitu. Ya, nggak tahu jangan sekarang, Adik, bisa aja obat untuk indikasi A yang dikeluarkan oleh BPOM dipasarkan untuk obat untuk indikasi yang lain, itu muncul juga, Adik. Jadi, Adik, pada intinya yang saya tangkap dari pertanyaan Anda, pasti akan disampaikan di data tersebut saja, bukan BPOM yang menilai. BPOM adalah melakukan review. Kalau masalah reviewnya disampaikan apa tidak, nah ini saya kurang tahu saya secara detail setelah review obat tentu disampaikan. Tapi biasanya ada disampaikan, hanya saja disampaikan dengan bahasa yang sederhana. Ya, pada publik bahasanya sederhana, biar bisa dimengerti oleh publik biasanya. Ya. Itu, Adik, kira-kira. Tadi NIM berapa, Adik? Mohon maaf. Baik Pak, terima kasih atas jawabannya. Saya NIM 51 Pak. 1 ya. Ya, terima kasih banyak Pak. Ada lagi pertanyaan? Maaf menyela Pak. Mau izin Ya, mengingatkan kalau sekarang sudah jam 18.33. Oh iya, oke. Oke, berarti gini, Adik. Terima kasih, Adik, nggih, atas perhatiannya semua, Adik, ya. Semoga yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi Anda dan bisa masuk nanti. Oh, saya membatalkan post-test saya, nggih, mungkin lain waktu, nggih, udah lewat juga intannya, ya. Selamat sore, Adik. Sampai ketemu lagi pada pertemuan selanjutnya, nih. Nah, untuk tugas nanti akan saya sampaikan kepada peserta Anda, nggih. Jadi ada tugas kelompok nanti dikerjakan seperti yang saya sampaikan pada pertemuan pertama. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu lagi pada pertemuan selanjutnya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Selamat malam, Terima kasih, Pak. Pak. Selamat malam. Terima kasih Pak, selamat malam.